Kita ini sudah sholat isya. Orang telah mendapati adzan isya, ya. Apakah kita langsung buru-buru melaksanakan sholat isya? Ya. Kalau wanita sendirian di rumah, ya, yang itu lebih afdol. Kalau laki-laki langsung adzan, sholat sunnah, kemudian segera dilaksanakan, ya. Tapi pertanyaannya adalah sebenarnya yang afdol yang mana? Langsung segera kita laksanakan bareng-bareng berjamaah di awal waktu atau diakhirkan. Ini juga ada perbedaan di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan sholat isya yang afdol di awal waktu, tepat waktu saat sudah adzan ya kita melaksanakan qobliyah, kemudian langsung segera melaksanakan sholat isya, itu lebih afdol. Ini pendapat pertama. Ini adalah pendapat dari sekelompok ulama ahlu fikih, ya. Ulama-ulama ahlu fikih mengatakan bahwasanya yang lebih afdol di awal waktu, segera, ya. Mana argumen mereka yang mengatakan bahwasanya sholat isya itu yang paling afdol disegerakan, ya. Pertama, mereka mengatakan kebiasaan Rasulullah SAW itu kalau sholat isya itu di awal waktu, kebiasaan Rasulullah SAW seperti itu, sehingga ya kita melaksanakan sebagaimana Rasulullah SAW lakukan. Yang afdol adalah di awal. Kedua, mereka mengatakan tidaklah Nabi SAW, ini kata pendapat pertama, telah mengakhirkan sholat isya kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Atau Nabi melaksanakannya, ya, yaitu melaksanakan diakhirkannya sholat isya, itu hanya ngasih contoh atau memberi contoh atas kebolehan perbuatan ini. Jadi Nabi itu pernah melaksanakan sholat isya, diakhirkan, itu bukan sedang menjelaskan ini paling afdol, tapi Nabi hanya memberi contoh bahwa boleh diakhirkan. Ini menurut argumen dari pendapat pertama. Pendapat ketiga, argumen ketiga dari pendapat pertama yang mengatakan sholat isya yang afdol di awal waktu, jika seandainya mengakhirkan sholat isya itu lebih afdol, niscaya Nabi akan terus melaksanakannya, merutinkannya. Ya, itu tiga alasan yang dipaparkan oleh pendapat pertama yang mengatakan sholat isya yang afdol di awal waktu. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah jami'an, pendapat kedua mengatakan sholat isya yang afdol diakhirkan atau di akhir waktu, paling afdol, ya. Jadi kalau misalnya adzan, ya, kemudian ya sudah kita tunggu, ya, sampai misalnya pertengahan malam atau sampai waktu beberapa jam baru kita melaksanakan sholat isya bersama-sama. Ini tentunya yang dimaksud adalah sholat berjamaah bersama-sama kita akhirkan. Itu pendapat kedua yang afdol. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama mengatakan mengakhirkan sholat isya itu lebih afdol. Walaupun secara praktek di kita enggak seperti itu, ya. Tapi mayoritas ulama sebenarnya mengatakan diakhirkan lebih afdol. Dalilnya yaitu merujuk kepada hadis yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha qalat a'tama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin bil isya'i hatta dhahaba 'ammatul laili thumma kharaja fa shalla wa qala innahu la waqtuha laula an asyqa ala ummati rawahu Muslim. Ini argumen mayoritas ulama yang mengatakan mengakhirkan isya itu lebih afdol, yaitu dari Aisyah bahwa pada suatu malam Rasulullah melaksanakan sholat yaitu dengan mengakhirkan sholat isya hingga larut malam. Kemudian beliau keluar dan sholat bersabda, ya, beliau keluar dan sholat lalu bersabda, sungguh inilah waktunya yang jika tidak memberatkan umatku. Hadis riwayat Muslim, ya. Jadi mayoritas mengatakan Nabi pernah melaksanakannya, ya, sampai larut malam, dan Nabi bahkan mengatakan ini loh sebenarnya waktu sholat isya. Ini menunjukkan keafdolian, ya, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, kata Rasulullah SAW. Lalu kemudian mayoritas ulama pun menyanggah argumen yang mengatakan tadi. Kalau pendapat pertama kan mengatakan kalau memang sholat isya afdol diakhirkan, kenapa Nabi tidak merutinkannya? Lalu mayoritas mengatakan tidak merutinkannya Nabi Muhammad SAW dalam mengakhirkan sholat isya bukan berarti hal itu tidak lebih afdol. Hanya saja Nabi khawatir memberatkan umatnya, ya. Jadi Nabi tidak merutinkan sholat isya diakhirkan, ya, bukan berarti nggak afdol. Afdol sebenarnya. Kenapa Nabi tidak merutinkan? Khawatir memberatkan umatnya, sehingga tetap keafdolian atau yang lebih afdolnya adalah diakhirkan.
Bahkan pernah suatu malam Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sholat isya lalu berkata, innahu la waqtuha laula an asyukka ala ummati. Sungguh inilah waktunya jika tidak memberatkan umatku. Hadis riwayat Muslim. Wallahu alam. Memang kalau kita tanya, memang prakteknya seperti itu. Mayoritas sih tidak ya. Ini kan kalau misalnya yang mau melakukan, monggo silakan, tidak ada masalah ya. Yang dimaksud di sini maksudnya adalah bagi laki-laki berjamaah tentunya ya. Jangan sampai misalnya dengan dalil kan Nabi mengatakan lebih afdal diakhirkan, mau nonton TV dulu lah ya, atau mau futsal dulu ntar sholatnya aja. Tapi dia nggak jamaah. Tentunya melakukan dengan berjamaah di awal waktu jauh lebih besar daripada mengakhirkan sendirian. Karena di praktek Nabi tidak sholat sendirian, tapi bersama-sama sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang ada satu komunitas atau di pesantren atau di lembaga mau melaksanakan sebagaimana yang Rasul laksanakan, yaitu mengakhirkan sholat isya, ini monggo-monggo saja. Dan bahkan ini adalah pendapat kedua tadi yang diusung oleh mayoritas ulama ya.